kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena semua nikmat yang kita rasakan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya, segala nikmat yang kita rasakan adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengirimkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat, ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya diberikan, ya, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhwani fillah rahimani rahimakumullah, karena pekan ini adalah pekan pertama antum dalam semester yang baru ini, maka sebaiknya materi yang kami sampaikan ini adalah materi tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu, ya, supaya semua, untuk kita semua diberikan oleh Allah SWT semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, ya, di setiap sudah sholat subuh atau di pagi hari. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap sudah sholat subuh atau di pagi hari, karena begitu pentingnya ilmu yang bermanfaat, ya. Begitu pula dengan kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Saya kira, ya, antum semua sudah hafal ini, ya, tinggal kita banyak-banyak membaca doa ini, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat, ya. Karena dengan ilmu, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika kita membaca, ya, sejarah atau kisah-kisah yang tercantum, ya, di dalam Al-Quran, misalnya, ya, seperti apa kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, beliau dikeluarkan dari dikeluarkan dari penjara disebabkan karena ilmu yang dia miliki, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Yusuf, ya, ketika, ya, sang raja bermimpi melihat sab'a baqaratin siman, ya, 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, ya'kuluhunna sab'un ijaf, ya, dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Dan si raja ini atau raja Mesir mencari, ya, siapa yang bisa menafsirkan mimpinya tersebut dan mengatakan, ya ayuhal mala'u
aftuni fi ru'ya in kuntum li ru'ya ta'burun. Dia mencari-cari siapa yang bisa ya menafsirkan mimpinya raja tersebut. Ya. Kemudian ya para pemuka ya yang sudah dimintai atau orang-orang pintar yang sudah dimintai untuk menjelaskan atau menafsirkan mimpi sang raja tersebut, lalu mereka mengatakan qalu adghathu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin. Ya, para pemuka ya mengatakan kami tidak mampu untuk ya menafsirkan atau mentakwilkan ya mimpi. Bahkan dia mengatakan adghathu ahlam, ya itu adalah mimpi yang kosong. Maksudnya tidak ada tidak ada artinya itu mimpi tersebut. Maksudnya dia tidak memiliki makna. Namun ya tetap dia mencari orang yang bisa menafsirkan. Lalu ketemu dengan Yusuf alaihissalam di dalam penjara dan mengatakan, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'i sumbulatin khudri wa akhra yabisat. Ya, dan seterusnya. Dan intinya adalah bagaimana keutamaan ilmu sehingga karena ilmu ini dengan ilmu ini ya seseorang bisa saja dikeluarkan dari hukuman atau penjara seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah keutamaan ilmu. Ya, seperti ini kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam ya. Karena dengan ilmunya ya setelah Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, lalu kemudian dia dibebaskan oleh ya raja, bahkan dia menjadi menjadi orang yang tinggi kedudukannya di Mesir setelah ya, kematian sang raja tersebut. Begitu pula dengan kisah Hudhud, ya burung hudhud yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, bagaimana hudhud ini akan dihukum oleh Nabi Sulaiman karena waktu itu Nabi Sulaiman mencari hudhud. Faqala ma liya lam aral huda am kana minal ghaibin. Ya. Dia mengatakan, Nabi Sulaiman mengatakan, ya, aku tidak melihat hudhud, sepertinya dia ghaib atau dia tidak hadir. Ya. Lalu mengatakan lau adzibannahu, ya, karena tidak kehadirannya hudhud itu, dia mengatakan aku akan ya menghukum hudhud. Aula albahannahu, atau aku akan ya menyembelihnya. Aula yatiyannahu bisultanin mubin, ya, atau ya dia membawa berita atau keterangan yang jelas, ya. Lalu kemudian ya datanglah hudhud dari negeri Sabah dan mengatakan inni wajadtu imra'atan, ya. Jadi hudhud ini menjelaskan datang dengan ilmu menjelaskan dua perkara. Itu perkara duniawiyah dan perkara ya agama. Itu keyakinan penduduk Sabah. Ini menunjukkan juga begitu pentingnya ilmu, ya. Dan mengatakan ini wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Ini wajadtu, ini berita yang dibawa oleh hudhud dari negeri Sabah. Ya, negeri Sabah itu kalau sekarang ini adalah negeri Yaman, ya, negeri Yaman. Ya, ketika kita membaca sejarah atau tafsir yang
disebutkan di dalam surah Saba sendiri. Ya. Ketika kita membaca bagaimana negeri Saba itu, ya Masya Allah, ya negeri Saba itu tidak ada hama, tidak ada nyamuk, tidak ada lalat. Ya, kotanya apa? Negerinya itu negeri yang harum, ya, karena tidak ada hama, tidak ada ulat dan seterusnya. Ya, ketika pohon yang berbuah, maka tidak ada yang mengganggunya, ya, segar. Begitu pula dengan bunga-bunga yang keluar, ya, tidak ada ulat-ulat yang mengganggunya atau hama-hama, ya, sehingga ya di daerah tersebut ya kalau ada lalat mau masuk dia mati karena semakin harumnya negeri sahabat tersebut, ya. Kemudian kita melanjutkan, ya, berita yang dibawa oleh Hudhud kepada Nabi Sulaiman, ya, sehingga dengan ilmu dia tidak dihukum, ya, tidak dihukum oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, dan mengatakan yaitu imra'atan, aku mendapati seorang wanita tamlikuhum, yang memerintahkan mereka, yang memimpin mereka, wa utiyat min kulli syai', si perempuan ini Ratu Balqis, ada yang mengatakan Ratu Bilqis, ya, wa utiyat, diberikan kepadanya min kulli syai', segala sesuatu, walaha arsyun azim, dan diberikan pula kepadanya arsyun azim, yaitu singgasana yang agung. Ya, bagaimana singgasananya? Ya, singgasana ini adalah tempat duduk, ya, Ratu Balqis. Ya, bukan kerajaannya yang dipindah, makanya ya, pernah yang berpendapat bahwa itu adalah istananya, padahal bukannya. Yang dipindahkan bala tentara Nabi Sulaiman itu adalah tempat duduknya, singgasananya, ya, tempat duduknya Ratu Balqis yang dipindahkan dari negeri Sabak ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, bagaimana keagungan daripada singgasana Ratu Balqis ini, ya, terbuat dari emas, ya, kemudian ya banyak permatanya dan seterusnya, ya. Dan Hudhud ini menjelaskan urusan keduniaan tentang penduduk Sabah dan menyebutkan tiga perkara, tiga hal. Yang pertama, bahwa sesungguhnya yang menjadi ratu adalah, ya, seorang wanita, seorang perempuan, itu Ratu Balqis atau Bilqis, ya. Dan sebelumnya itu bapaknya adalah seorang raja yang tinggi kedudukannya dan luas kerajaannya, ya, luas kerajaannya. Jadi bapaknya Ratu Bilqis itu, ya, bapaknya dulu adalah seorang raja juga, ya. Jadi dia mewarisi kerajaan dari bapaknya atau ayahnya. Itu yang pertama, ya. Ilmu yang dibawa Hudhud dari negeri Sabah itu, bahwa yang memerintah negeri Sabah itu adalah seorang wanita. Dan kemudian yang kedua, bahwa ratu itu dikaruniai kerajaan dan kekayaan yang sangat banyak, ya, serta hal-hal berupa perlengkapan peperangan, persenjataan, dan alat-alat tempur, ya, sesuatu yang sangat megah, yang besar, yang tidak dimiliki oleh yang tidak dimiliki kecuali kerajaannya besar, ya. Bagaimana saat itu yang ya, itu berita yang dibawa oleh Hudhud kepada Nabi Sulaiman, ilmu yang dibawa oleh yang dibawa dari negeri Sabak.
Kemudian yang ketiga, ya, ilmu yang dibawa Hudhud kepada Nabi Sulaiman adalah bahwa ratu itu diberi singgasana yang didudukinya, yang terbuat atau yang dihiasi dengan emas, ya, berbagai permata dan mutiara dalam istana yang besar tinggi, ya. Itu perkara dunia, ya, yang dibawa oleh atau berita ilmu yang dibawa Hudhud kepada Nabi Sulaiman. Adapun perkara agama, ya, akhirat atau perkara agama, dia mengatakan wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahum syaitanu a'malahum wa saddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Ya, ini berita yang kedua. Yang pertama tadi adalah ilmu keduniaan, ya. Sekarang ilmu agama, ya. Ya, Hudhud mengatakan kepada Nabi Sulaiman, wajadtuha, aku mendapati Ratu Balqis wa qaumaha, begitu pula dengan kaumnya, yasjuduna lisyamsi min dunillah, ya, yasjuduna lisyamsi min dunillah, dia menyembah kepada matahari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, lalu syaitan menghiasi perbuatan mereka. Wasaddahum 'anis sabili, lalu maka ditutuplah jalannya, ya, fahum la yahtadun, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia menyembah matahari, lalu dia merasa itu adalah perkara yang baik bagi mereka, karena syaitan, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, karena syaitan menghiasi, ya, amalan mereka itu baik di sisi mereka. Ya. Intinya adalah bahwa begitu, ya, mulianya ketika kita memiliki ilmu, ya, karena, ya, seseorang bisa, ya, bisa saja terbebas dari terbebas dari hukuman, ya, seperti Hudhud ini, ya. Begitu pula dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri, kisah Nabi Sulaiman, ya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berupa kekayaan, kemudian kedudukan, ya, apalagi itu kedudukan, kekayaan, ada 3 kalau tidak salah. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, ya, ya, diberi memilih ilmu, ya. Karena dengan ilmu, ya, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam bisa, ya, menguasai hal-hal yang lain atau diberikan perkara-perkara lainnya, ya, sehingga dunianya ikut, kedudukannya pun, ya, dia menjadi seorang raja dan seterusnya, ya. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ya, inilah pentingnya kita betul-betul menuntut ilmu, dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, ya. Ya, semoga kita senantiasa, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ya. Karena ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Misalnya ilmu bagaimana orang mencuri, ya. Itu juga ilmu, tapi dia tidak bermanfaat, ya, bukan ilmu yang bermanfaat, ya. Ya, karena dengan ilmu, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ilmu, ya, ya, seseorang bisa diangkat
derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali keutamanya ya. Bahkan kita juga sudah membahas di Mukhtasar Minhajul Qasidin tentang keutamaan ya ilmu tersebut. Ya, mungkin ya ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baik. Kami buka kesempatan kepada Ikhwan yang bertanya terkait materi tarbiyah kita tadi atau yang sebelumnya juga.